Halo sob, saya Bakti Bandayuda. Di sini saya akan bermain VCS. Ini jadi sini akan memberikan video challenge Squid, di mana nanti kita akan menjawab pertanyaan yang sudah kita sampaikan di IG story. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita jawab secara random, di mana nanti ada saya, ada Adi, sama ada Danda. Siapa mereka? Nanti kita akan kenalan dulu. Tapi perlu diingat, ini video hanya untuk seru-seruan. Jadi kita di sini menjawab secara subjektif. Jadi kita langsung saja ke video challenge-nya. VCS kita mulai. Halo, nama aku Danda. Aku mahasiswa program studi Diploma 4 Promosi Kesehatan dari semester 6. Untuk sekarang aku sedang aktif berkegiatan di Saka Bakti Usada Kota Malang, di Barcap Kota Malang. Danda, aku biasanya manggil Toh ya? Iya. Oke, ini kamu ambil satu pertanyaan yang nanti kamu harus jawab. Oke, paham ya? Oke, paham. Langsung ambil ya? Iya. Ini langsung buka ya? Ya, langsung aja. Oke. Pertanyaannya, mahasiswa Promkes apa harus jago IT? IT itu berarti informasi teknologi ya sih? Ya, bisa jadi. Bisa jadi. IT ya situlah intinya. Harus jago? Enggak sih sebetulnya. Kalau teman-teman Promkes paling tidak kalian itu kenal lah, paling nggak tahu dasarnya lah tentang informasi, tentang teknologi, entah itu hal-hal yang berbau dengan kemajuan zaman lah. Ya masa udah mahasiswa kita nggak mengikuti perkembangan zaman. Jadi jawabannya nggak perlu jago, cukup kenal dan paling nggak ngerti dasar-dasarnya. Halo, nama aku Bakti Bandayuda. Saya dulu aktif di himpunan mahasiswa Promkes juga. Sekarang saya menjabat di Sekretaris Jenderal di IMA Promkes tahun 1920. Oke, selanjutnya Bakti Banda, silahkan ambil pertanyaannya. Dari seseorang, kalau anak Promkes apa bisa asrama? Jawabannya bisa jadi, bisa tidak. Karena asrama nggak asrama itu tergantung dari kebijakan kampus tiap angkatan sih. Kadang di angkatanku, di angkatan 17 itu nggak ada asrama karena nggak ada itu bidik misi, karena asrama itu kebanyakan nggak sih Toh? Ya kebanyakan itu Lebih diwajibkan. Nah, lebih diwajibkan ke teman-teman yang bidik misi. Itu bisa di asrama. Itu dulu di 17, di tahun 2018 itu ada bidik misi. Itu buat yang cewek aja kalau nggak salah. Cewek aja yang dari 2018. Baru di tahun 2019 yang cowok bisa asrama. Tapi nggak tahu nanti tahun 2020 kayak gimana, karena sekarang kan kebijakannya juga masih masih belum pasti juga kan, kita masuk aja kapan belum tahu. Itu sih. Halo, nama gue Adi. Saya merupakan mahasiswa. Ulang. Halo, nama aku Adi. Aku merupakan mahasiswa aktif dari Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang, dan aku aktif di berbagai kegiatan insan kiri Kabupaten Malang dan Duta Anti Narkoba Kota Malang, dan juga Mister Young Ambassador 2020. Didi, aku punya pertanyaan buat kamu, tapi kamu ambil salah satu, nanti kamu jawab secara subjektif. Oke. Buka dan baca. Dari Jangan sebut subjek kita. Gua sensor lah, ini gua sensor. Oke. Lingkup kerjanya. Sebenarnya lingkup kerjanya Promkes ya. Kalau lingkup kerjanya Promkes banyak sih sebenarnya, mulai dari di dinas kesehatan, di Kementerian Kesehatan, di rumah sakit, puskesmas, ataupun di dinas-dinas yang lainnya. Contohnya aku saja bisa sih masuk di dinas di BKKBN juga. Pokoknya di pemerintahan itu bisa. Next. Yes. Dari cewek ini, Kak mau tanya, sebenarnya kuliah promosi kesehatan itu kuliahnya ngapain aja sih? Terima kasih. Ngapain aja? Abstrak.
Enggak. Di promosi kesehatan nanti kita kuliah tentang bagaimana memberdayakan masyarakat. Bagaimana masyarakat itu bisa secara mandiri menunjang kesehatannya. Jadi kita kayak sebagai edukator. Terus kita belajar bagaimana mengembangkan media kesehatan yang mungkin dulu masih kuno ya. Mungkin dulu masih kuno, sekarang modern, bagaimana kita bisa kayak menyesuaikan si media kesehatan jadi lebih modern gitu. Tapi juga nggak meninggalkan yang tradisional, kita juga harus bisa memanfaatkan media tradisional sebagai promosi kesehatan. Selanjutnya, PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, dimana kita harus memanage promosi kesehatan di rumah sakit. Yaitu gambarannya, nanti kalau misal pengen tahu atau kepo banget, ya coba aja di promosi kesehatan, masuklah. Terus kita juga belajar tentang bagaimana kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam lingkup kesehatan. Selanjutnya kita juga belajar tentang psikologi kesehatan. Jadi kayak kita juga harus tahu nih bagaimana kita memanusiakan manusia, ya kayak gitu. Next. Oke. Next. Hampir sama sih kayak pertanyaan tadi. Nanti kalau sudah selesai diploma 4 terus pengen lanjut S2 gitu, apa bisa Kak promosi kesehatan? Ntar cari jurusan gimana? Oke, bisa sih. Makanya itu tadi aku bilang aku mau lanjut S2 dulu, entah itu di luar negeri ataupun di Indonesia, tapi aku pinginnya di luar negeri. Nah itu nanti ngambil PhD, Magister Public Health. Nah itu nanti akan lebih banget tentang promosi kesehatan itu. Ikut aja deh di promosi kesehatan. Oke. Kalau di Indonesia ada nggak? Kalau di Indonesianya itu nanti juga sama sih ngambil promosi kesehatan. Entah itu di UI atau di Pajajaran, banyak sih sekarang universitas yang ngambilnya S2 tentang promosi kesehatan. Ikut. Milih dong. Kenapa sih? Kenapa pertanyaan selalu seputar ini? Harus pintar desain kah? Kalau jadi mahasiswa promkes? Desain itu banyak ya. Jadi kan desain itu juga banyak yang, maksudnya kan ada desain grafis, ada desain ruangan dan lain sebagainya. Kalau mungkin ini mungkin maksudnya desain tentang cara gimana buat poster, leaflet. Kalau di promosi kesehatan ada namanya mata kuliahnya itu ada pengembangan media, terus ada perencanaan media. Jadi kalau pintar ya namanya orang pintar harus pintar kan. Tapi setidaknya kalian tuh ngerti nanti kalau di promosi kesehatan kalian harus ngerti gimana sih cara membuat suatu media, gimana media ini nanti bisa diterima masyarakat, bisa diterima anak-anak yang kecil, orang-orang lansia, dan itu pun media itu macam-macam, Rek. Media itu nggak harus selalu poster, leaflet dan lain sebagainya, banyak kok media itu. Jadi harus bisa pintar desain kah? Paling tidak ya jawabannya seperti yang tadi, paling tidak kalian bisa. Kalau pintar ataupun yang jago sampai expert, ya itu tergantung sama keinginan kalian, sama bakat kalian sendiri sih yang kalian asah. Gitu sih. Pertanyaan keberapa ini? Boleh ganti nggak? Gak boleh. Sudah diambil oleh Anda. Oke. Pertanyaannya, apa aja yang dipelajari kalau kita masuk prodi Promkes? Suka duka mahasiswa prodi di ini. Suka dukanya aja. Tadi kan udah Oh iya sih. pertanyaan. Suka dukanya di prodi Promkes. Suka dukanya. Dukanya itu kita bertiga ini, termasuk saya itu masih angkatan pertama. Jadi belum ada lulusan sama sekali yang dari Malang. Kalau yang Indonesia itu ada dari Bandung sama Bengkulu. Itu 1 tahun di atasku. Jadi Lulus tahun ini? iya, lulus tahun ini dong. Ya itu dukanya sih. Terus ya angkatan pertama kayak buka jalan gitu buat adik-adiknya. Itu dukanya di angkatanku. Kalau dukanya lebih ke umum di Promkesnya, harus tahu bagaimana mempelajari watak-watak setiap masyarakat. Itu paling sulit itu. Kondisi ya. Ya, itu paling sulit. Sukanya ya nggak kayak prodi lain sih. Maksudnya gini, kita di sini kayak yang aku rasakan kayak kita bersenang-senang gitu. Apa yang aku suka di organisasi ya juga dibahas di prodi ini, di kuliah juga. Jadi agak nyambung gitu. Jadi aku
ya sans gitu. Next, masuk promkes apa bikin public speaking bagus? Benar banget sih, bikin public speaking bagus. Dari cara komunikasi kita bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas public speaking kita menjadi bagus. Itu kerjanya gimana Kak? Waduh Rek, ini pertanyaannya sedikit susah karena saya juga belum bekerja. Tapi kalau dari profil lulusan sih, jadi tenaga promkes kan yang tadi di pertanyaannya Mas Adi bisa di berbagai lingkup kerja. Ada di dinas kesehatan, ada di kementerian, bisa di puskesmas, bisa juga di perusahaan, itu pun bisa. Jadi itu macam-macam kayak dan kami itu kan tenaga fungsional. Kalau intinya kalau kami di sini belajarnya tentang promkes, ya nanti kerjanya juga harus tentang promkes. Kayak di rumah sakit itu ada yang namanya promosi kesehatan rumah sakit. Terus kalau di puskesmas itu, kalau sekarang masih namanya tenaga penyuluh, tapi nanti mungkin kebijakannya bakal berubah menjadi tenaga promkes. Jadi itu sih kerjanya ngapain aja ya macam-macam sih, tergantung sesuai nanti ditempatkan di promkes di sana itu dapat kerjaan apa aja. Mungkin itu sih. Nah, ini ada agak beda sih. Yang tanyakan itu keluaran dari prodi ini apa? Keluaran dari prodi ini apa? Profil lulusan. Oh, profil lulusan. Profil lulusan. Ini profil lulusan. Ya sama sih kayak tadi kan udah dibicarain, kalau di promkes nanti keluarannya bisa jadi kita menjadi seorang edukator kesehatan. Kita jadi fasilitator kesehatan, promosi kesehatan. Fasilitator apa ya nanti kamu cari aja di promosi kesehatan, makanya kuliah di promkes nanti bisa tahu. Pengembangan media promkes yang tadi udah disampaikan. Oh iya, pengelola, jadi pengelola promosi kesehatan. Jadi kita juga mempunyai keunggulan bagaimana kita mendesain atau membuat program kesehatan yang nanti bisa menunjang kesehatan masyarakat. Sulit gak sih Kak kuliah promkes? Terus gimana sih prospek luas kerja lulusan promkes? Mungkin kalau prospek sudah tadi teman-teman udah banyak ngulik sih, udah banyak yang dikulik. Tinggal ini, sulit gak sih Kak kuliah promkes? Ini lebih ke perspektif ya Rek. Ini lebih ke tergantung orangnya masing-masing. Kalau aku selama kuliah ini ada bagian sulitnya, ada bagian mudahnya. Mungkin kayak misalkan bagian untuk komunikasi, entah itu pengembangan media, mungkin aku lebih mudah. Tapi mungkin kalau aku susahnya itu kayak di bidang kebijakan, manajemen, perencanaan program. Itu karena aku tipe orang mungkin yang sedikit berpikir keras di saat-saat perencanaan dan lain sebagainya. Tapi untuk pas waktu implementasi ataupun bagian lapangan itu mudah. Jadi tergantung kalian nanti tipe orangnya yang gimana. Nanti kalian bisa menyesuaikan sendiri kuliah di promkes nanti. Jadi gitu. Waduh. Ini sepertinya pertanyaannya gimana ya? Apa yang kalian jawab waktu ditanya orang awam promkes itu apa? Ngapain? Kerjanya apa? Kalau kerjanya pasti udah dijawab. Tinggal yang jawab ini. Promkes itu apa? Promkes itu apa? Ya promosi kesehatan. Tapi kalau mungkin aku misalkan ada yang ditanya promkes itu apa? Perawatan. Tapi aku lebih jawabnya sih kalau ke orang awam bagian program, bagian perencanaan program, bagian untuk ya seperti di balik layar untuk suatu kegiatan ataupun program-program di bidang kesehatan. Jadi kan mungkin kalau orang awam mungkin lebih susah mencernanya, mungkin karena beliau lebih tahunya kan kalau kesehatan kan bidan, perawat, gizi, mungkin seperti itu. Jadi aku lebih mudahnya menjelaskan kalau kita teman-teman promkes itu bagian program, membuat perencanaan seperti itu. Kalau penyuluh Kak? Kalau penyuluh kadang ya aku mungkin menyelipkan. Kalau misalkan ya kita kadang biasanya menyuluh. Kalau penyuluh ya mungkin yang teman-teman harus tahu, penyuluhan ataupun kita ngasih pendidikan kesehatan itu cuma sedikit bagian dari promkes, hanya salah satu bagian. Tapi pekerjaannya itu ada banyak selain dari penyuluhan. Cuma kita harus dari teman-teman promkes ya wajib bisa, harus bisa. Soalnya kan itu komunikasi. Cuma itu sebagian kecil aja dari yang luas. Nah itu tadi adalah pendapat-pendapat dari Kak Adi, Kak Danda, dan saya tentang promosi kesehatan. Ya subjektif banget sih. Tapi ya semoga bisa memberikan kepada kalian pandangan-pandangan promkes itu seperti apa sih. Ya mungkin secara umum ya. Kalau semisal kalian ingin lebih dekat, lebih spesifik, kalian mungkin bisa
tanya langsung ya, DM bisa, DM ke Adi bisa, ke Danda juga bisa, ke saya juga bisa. Dan untuk adik-adik yang calon mahasiswa baru, bisa nih kalian mempertimbangkan promosi kesehatan seperti apa, karena peluangnya juga nggak kalah luasnya, nggak kalah lebarnya dengan prodi-prodi yang lain. Jadi semangat buat teman-teman atau camaba calon mahasiswa baru. Terus ada lagi nih info buat live IG tentang promosi kesehatan yang mungkin mengarah ke akademik ya. Itu nanti akan saya sharekan ke teman-teman, tapi untuk jadwalnya kita masih belum jelas kapannya. Mungkin dalam minggu-minggu ini kita akan sharekan dan kita akan koordinasikan, mungkin ya minggu ini sih. Mungkin ini saja VCS dari saya. See ya.